Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Wafiyah Aziza dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 2023. Di video ini aku bakal bahas tentang web design yang udah aku buat sejauh ini dan pertama-tama aku bakal bahas tentang latar belakang dan ide utama dari web design ini terlebih dahulu. Oke, jadi masalah yang aku angkat ada 3, tapi sebetulnya semua ini tuh saling bersangkutan. Kayak di poin pertama ada overconsumption. Jadi kayak yang kita tahu kalau di zaman sekarang tuh banyak konsumen yang impulsif, apalagi di bidang fashion. Sekarang baju itu udah bukan lagi sekadar kebutuhan pokok, tapi udah bergeser fungsinya. Maksud aku sekarang kita tuh beli baju bukan karena harus berpakaian, tapi karena mau dan gengsi ya kan. Terus entah karena naksir modelnya, warnanya, dan lain-lain. Aku sendiri one of them, tapi 2 tahun belakangan ini aku udah nerapin buat gak beli pakaian baru. Instead, aku manfaatin baju pre-loved dari orang sekitar aku atau pergi nge-thrift. Lanjut di poin kedua, yaitu jumlah produksi yang membengkak. Ini tuh efek domino dari fenomena overconsumption yang tadi. Karena konsumennya banyak, demand-nya naik, alhasil mereka produksi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Dan bahayanya adalah dampak dari produksi ini yang gak ramah buat lingkungan. Kayak sumber daya alam yang terbatas itu terpaksa dipakai terus-menerus dan polusi yang dihasilkan juga beragam banget, mulai dari pencemaran udara sampai ke pencemaran air bersih. Dan ini baru dari segi lingkungan aja, belum lagi masalah sosial yang berhubungan sama eksploitasi anak di bawah umur atau wanita mengandung yang terpaksa bekerja di proses produksi itu. Dan terakhir di poin ketiga, ada sampah yang tidak terorganisir dengan baik, dan masalah ini tuh bisa dihasilkan dari 2 poin sebelumnya. Kayak dari overconsumption sendiri nih, kita beli banyak baju, mainan, barang elektronik, atau minuman kemasan setiap hari. Dari sebanyak itu mungkin cuma sedikit yang ujungnya bakal berakhir di pengelolaan sampah yang tepat. Sisanya ya numpuk sama sampah-sampah lain dan bikin jadi susah terurai gitu. Terus di masalah produksi, kayak yang kita tahu juga kalau masalah lingkungan itu emang seharusnya mereka yang paling bertanggung jawab. Karena kalau nggak salah, aku pernah baca fakta tentang secara global cuma 20% sampah elektronik yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang, dan itu tuh sangat disayangkan banget gitu. Jadi dari masalah-masalah itu, solusi yang aku tawarkan adalah bikin situs daring yang dukung ekonomi sirkular dengan konsep merangkul barang-barang bekas di sekitar kita. Namanya Awareable. Jadi website ini tuh beda dari website thrifting yang lainnya, dan fokus utama aku adalah isu lingkungannya. Dan hal itu dibuktikan dari fitur utamanya, yaitu menjadi platform jual beli barang bekas dalam berbagai kategori. Di sini aku ambil sekitar 8 kategori, kayak pakaian, mainan, elektronik, buku, tas, sepatu, aksesoris, sampai ke furniture dan dekorasi rumah. Alasannya karena aku sendiri cukup bingung gimana ngelola barang-barang bekas dari kategori tersebut supaya nggak terlantar begitu aja di rumah atau bahkan berakhir di tempat sampah. Terus yang kedua, website ini bakal menyediakan event atau workshop rutin bertema lingkungan. Tujuannya supaya pengguna website ini bisa dapetin ilmu yang lebih luas lagi, sekaligus buat nguatin komunitas ya gitu. Jadi aku mau kalau kegiatan jaga lingkungan kayak gini tuh bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan, tapi aku mau ini jadi sesuatu yang menyenangkan dan asik buat dilakuin. Terus yang ketiga adalah website ini bakal kerja sama bareng company yang mengelola daur ulang dan jadi salah satu platform yang bantu buat ngurangin sampah di sekitar kita sesuai dengan konsep utama yang dibawa website ini gitu. Sebetulnya aku sendiri masih awam sama hal kayak gini, gimana cara kerjanya aku juga nggak tahu, tapi sempat lihat di Instagram ada namanya iKolabo 8. Mereka tuh sebuah company di Bali yang menghasilkan furniture dari sampah plastik. Di luar negeri juga banyak, aku pernah lihat ada yang bikin sampah kain jadi bricks atau bata gitu. Jadi harapannya sih website ini bisa maksimal ngatasi masalah lingkungan di sekitar kita. Dan ide ini tuh sebetulnya jadi opini aku buat balas fakta yang bilang kalau di Indonesia thrifting itu udah dilarang karena katanya mengancam industri tekstil di sini. Tapi dari yang aku baca, aku bisa nyimpulin kalau thrifting yang dilarang sama pemerintah itu adalah sampah pakaian dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Sementara thrifting sendiri itu kan artinya luas banget ya. Dan di sini kita nawarin barang bekas dari pengguna ke pengguna yang lain. Terus
lewat kerja sama bareng company-company daur ulang ini, menurut aku bisa jadi salah satu langkah buat shifting dari industri yang tadinya gak ramah lingkungan jadi ke lebih ramah lingkungan gitu. Terus menjawab kekhawatiran pemerintah tentang industri tekstil itu, setauku sekarang udah ada bahan polyester yang emang dihasil dari sampah plastik. Segitu aja mungkin cukup pembahasan tentang latar belakang dan ide website ini. Sekarang aku bakal nunjukin website yang udah aku bikin berdasarkan konten dan konteks yang disusun di spreadsheet sebelumnya. Oh ya, disclaimer, aku bikin ini di Webflow secara manual, gak pakai template. Jadi karena bukan akun premium juga, alhasil page-nya tuh terbatas banget. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang atau janggal. Terus yang kedua, aku gak tahu kenapa, tapi kalau nanti mau lihat previewnya, kalau bisa diklik dulu ininya sekali lagi, karena kalau nggak gitu banyak animationnya yang gak jalan. Oke, pertama kita bakal disambut sama informasi tentang kolaborasi bareng company sejenis tadi. Jadi lewat website ini pengunjung bisa donasiin sampah plastik atau barang-barang bekas lainnya yang tujuannya tuh buat naikin fasilitas publik. Soalnya pertama kali aku lihat company itu pun waktu mereka bikin bangku sama meja outdoor dari sampah plastik, dan seharusnya kalau ini diklik bakal muncul informasinya lebih dalam, kayak jenis plastik apa yang dibutuhin, terus pengumpulannya gimana, dan bakal ada contoh-contoh barang hasil dari pengelolaan sampah plastik tadi. Tapi karena page-nya terbatas, jadi aku skip dulu. Lanjut ke bawahnya ada informasi sekilas mengenai thrifting, kayak apa sih thrifting, terus benefitsnya apa aja buat diri sendiri dan sekitar. Tapi di sini aku tulis why thrift karena I assume that people who visit this website already had an idea about what thrifting is, but not everyone knows well what it really entails or why thrift isn't just a trend or way to save our money. Jadi menurut aku why thrift lebih tepat aja sih. Dan selanjutnya ada sekilas benefit dari thrifting. Kayak cerita dikit, tadinya aku mau gambar sendiri buat ini kayak di Figma, tapi gak sempat nyelesain, jadi akhirnya aku ambil dari Canva. Tapi aku senang banget sih karena ini sesuai sama apa yang aku mau dan setiap gambarnya bisa deliver masing-masing poinnya dengan baik. Scroll ke bawah, kita bakal masuk ke bagian komunitas. Kalau diperhatiin di navbarnya ini bakal berubah warna dan bisa diklik sesuai bagian-bagiannya. Nah, di sini tuh ada pengenalan sekilas tentang apa aja yang ditawarin dari komunitas kita. Ini fotonya aku ambil dari website ThriftCon, dan mungkin kalau website ini real bakal taruh foto-foto hasil event atau workshopnya juga di sini buat ke halaman komunitas. Tapi nanti aku bahasnya setelah selesai di homepage. Lanjut ke bawahnya, kita masuk ke bagian shop. Di sini ada kategori barangnya juga, kayak yang udah aku mention sebelumnya, dan ini sesuai sama konten konteks yang aku tulis di spreadsheet sebelumnya. Cerita sedikit, aku bikin ini ngikutin dari tutorial di YouTube dan seneng banget karena ternyata berhasil. Terus di sini ada button buat ke halaman shoppingnya juga yang bakal aku bahas nanti. Lanjut ke bawahnya, masih di bagian shop ada informasi tentang toko thrift terdekat dan yang ada di sekitar pengunjung website gitu. Mungkin kalau realnya bakal ada pilihan kotaknya di bawah sini. Terus informasi ini tuh kalau diklik bakal pindah ke Google Maps. Aku juga udah masukin linknya jadi di see details, jadi udah bisa diklik. Terus scroll ke bagian bawahnya ada tagline dari website ini dan ilustrasinya juga. Tadinya aku mau gambar sendiri maskotnya di sini tapi gak sempat juga, jadi pakai dari elemen Canva kayak di atas. Terus terakhir ada tampilan footernya. Di sini ada informasi buat pengunjung website biar bisa ikut jualan barang-barang bekasnya. Jadi sebetulnya kalau diklik pengunjung bisa dapetin informasi lebih dalam tentang proses jualinnya gimana dan syaratnya apa aja. Tapi karena terbatas aku gak sempat bikinnya. Terus ada informasi-informasi dasarnya yang lain kayak about us sama sosial media dari company website ini gitu. Oke, sekarang bagian bedah satu-satu page yang lain, dan yang pertama aku bakal bahas tentang page komunitas. Kita bisa masuk lewat klik button yang tadi. Nah, ke halaman komunitas kita bakal disambut sama foto-foto dan sekilas hasil rekapan dari salah satu event yang pernah dijalanin. Ini fotonya aku ambil dari website ThriftCon juga. Terus di sini ada video rekapan juga yang aku ambil dari website ThriftCon. Lanjut ke bawahnya ada informasi buat event atau workshop selanjutnya sesuai sama konten dan konteks di spreadsheet.
Di sini tuh temanya bakal beragam banget dan seharusnya kalau diklik kita bisa baca lebih dalam tentang informasi dari setiap acaranya gitu. Kayak temanya apa, lokasinya di mana, dan apa aja yang harus disiapin. Terus kita juga bisa langsung daftar di sini karena pasti kuotanya terbatas, atau kalau buat event bazar kayak tadi kita juga bisa daftar buat buka stand di sana. Terus ini dari konteks dan konten juga di spreadsheet ada kolom komunitas buat interaksi secara online dan berita-berita atau artikel up to date buat dibaca. Pertama dari kolom komunitasnya dulu. Di sini aku kasih 3 contoh postingan. Jadi kita bisa nulis pengalaman atau bagi informasi tentang thrift dan hobi kita. Tampilannya kira-kira begini, dan kalau postingannya diklik kita bisa baca lebih lanjut dan ikutan komentar atau interaksi sama penulisnya. Ini aku nulis sendiri contohnya pakai Conan Gray sebagai karakter fiksi penggunanya karena kebetulan doi juga suka nge-thrift waktu zaman-zaman jadi YouTuber, dan mungkin seharusnya tampilannya bisa jadi lebih kompleks dan bakal ada akun kita sendiri juga buat ikutan ngepost. Dan kemarin waktu bikin ini aku kepikiran buat sistemnya tuh penulis harus dapat persetujuan dulu supaya postingannya bakal muncul di sini. Karena kalau bebas banget kayak di Twitter gitu, mungkin bakal spam banget gitu. Terus pindah ke sampingnya, di sini ada artikel dan berita-berita update seputar lingkungan. Aku udah masukin linknya juga, jadi aku udah masukin link aslinya juga, jadi bisa dibaca-baca langsung artikelnya. Tapi yang bawah ini belum bisa diklik juga. Oke, balik lagi ke home, aku bakal masuk ke halaman shopping. Jadi karena tadi page-nya terbatas, aku bikin di 2 website yang beda terus disambungin gitu. 2 website dan masing-masing website ada 2 page. Yang pertama itu ada homepage sama tadi komunitas ya. Terus yang page website kedua ada shopping page sama detailnya nanti. Kayak di atas ini ada pilihan masing-masing kategorinya, tapi di website ini aku cuman bikin bagian pakaian buat contoh penampilannya, dan ini tuh terbatas banget sebetulnya karena di Figma aku sempat nambahin kayak icon search di navbar buat jalan pintas, jadi mudahin pengguna buat nyari barang yang dia mau gitu. Misalnya mau nyari blazer, nanti tinggal tulis dan muncul deh blazernya. Terus juga di Figma aku bikin opsi buat ngurutin atau filter barangnya sesuai ukuran, harga, atau warna apa aja yang dicari. Tapi di Webflow cukup segini aja. Jadi di sini ada beberapa jenisnya juga yang aku taruh, kayak knitwear, outerwear, atau lain-lain. Dan mungkin kalau ada kesempatan lebih banyak lagi bakal bagian jenisnya ini bisa diklik juga biar bisa lihat item-item yang lain. Terus di bagian bawahnya ada pilihan ke halaman berikutnya, tapi ini belum bisa diklik juga kayak yang tadi di artikel. Dan terakhir ada pilihan shop by brand berdasarkan brand-brand yang banyak ditawarkan atau dicari di sini buat jalan pintasnya gitu. Oke, balik lagi ke item yang ditawarkan. Di sini yang udah bisa diklik itu ada satu yang paling pojok atas, namanya Patchwork Knit Press. Ini kalau diklik bakal masuk ke bagian detail produknya dan ada CTA-nya juga. Nah, gini kira-kira tampilannya. Ada fotonya dari berbagai sisi, terus ada deskripsi lebih lanjut dari penjualnya juga, kayak alasan dia jual tuh kenapa, dan ada penjelasan keadaan barangnya juga gimana. Terus di pojok ini ada nama, harga, sama detail produk yang nggak bisa dilewatin, kayak brandnya apa, size-nya berapa, terus kondisinya gimana. Di sini kondisinya ada macam-macam. Aku terinspirasi dari salah satu website thrift dari luar, namanya Vintage. Jadi kondisinya tuh dibagi beberapa kelas, kayak misalnya barang baru tapi dijual karena gak muat atau semacamnya. Terus juga ada kondisi very good sampai ke kondisi yang memang udah sering dipakai barangnya tapi masih layak dibeli lagi gitu. Terus ada warnanya juga, lokasi sellernya di mana, dan kapan barang ini diupload ke website. Terus di bawahnya lagi ada tombol CTA yang sayangnya belum bisa diklik. Pertama ada kirim pesan ke seller, jadi kita bisa tanya-tanya dulu nih ke seller tentang barang tersebut. Terus ada button buat bikin penawaran juga, karena ini kan barang pre-loved ya. Kalau menurut kita harganya terlalu tinggi, bisa ngobrolin dulu sama sellernya dulu. Ini juga hasil terinspirasi dari website tersebut. Mungkin bedanya sama button di atas tuh biar seller udah aware kalau harganya bakal ditawar, karena kan ada aja ya seller yang rese terus mungkin gak siap buat dapet tawaran gak masuk akal. Terus di bawahnya lagi ada CTA buat order barang tersebut. Sebelumnya maaf karena gak ada tampilan lanjutannya kalau diklik karena udah habis jatah page-nya. Jadi
kurang lebih sama lah kayak platform belanja lainnya, kayak alamat sama pembayarannya gitu. Terus ke bawah ada informasi tentang profile sellernya dan barang-barang lain yang seller tersebut jual. Di sini ada username dan follower dan followingnya. Terus ada rating tokonya juga berdasarkan pengunjung yang pernah order di sini. Terus ada informasi kapan terakhir kali seller aktif dan domisilinya juga. Terus scroll ke bawahnya ada rekomendasi produk-produk serupa yang ada di sini. Oh ya, ini foto-fotonya aku ambil dari website Vinted juga. Di sini tiap tampilan pertama produknya ada nama brand, nama produk, terus harganya juga. Oke, masuk ke topik terakhir yaitu responsif. Jujur menurutku ini bagian yang paling stressful selama bikin website ini karena aku emang masih awam dan pertama kali nyobain Webflow juga kan. Tapi akhirnya belajar dikit-dikit dan dapat info kalau ukuran rem itu berguna buat tampilannya responsif. Jadi kebanyakan di sini aku pakai rem sama persen buat ukurannya, walaupun gak tahu juga deh kalau di device lain tuh tampilannya bakal rapi juga atau enggak. Dan sebelumnya mau cerita sedikit, waktu itu aku bingung banget pas nyobain breakpointnya karena lihat temen yang lain yang pakai template tuh kan udah otomatis ya. Aku bingung banget kenapa jadi punya aku tuh numpuk-numpuk di bagian tampilannya HP. Terus akhirnya aku cari tahu kalau ternyata emang harus manual dan cukup pusing juga benerinnya satu-satu. Dan di sini aku ambil contoh breakpoint di halaman komunitas bagian info event dan workshop. Kalau di 1 sama 2 yang pertama itu tampilannya menyampingkan, berjejer 3 karena emang lebih luas gitu. Tapi di 2 terakhir aku ubah jadi ke bawah, terus di bagian komunitas yang bawah juga sama. Tadinya bagian post sama artikel itu bersebelahan, tapi di tampilan HP aku pindahin jadi ke bawah. Sebetulnya masih banyak contohnya dan bisa dicek sendiri satu-satu nanti. Oke, jadi tadi sekian penjelasan dari aku tentang web design yang udah aku kerjain sejauh ini. Overall, aku seneng banget sih ngerjain ini karena jadi ikutan belajar dapet ilmu baru, terus nyobain hal baru juga. Pokoknya makasih banyak buat semester ini. Terima kasih juga udah nonton video ini sampai akhir. Nanti link Webflow-nya aku taruh lagi di description box, jadi bisa langsung dicek lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.